Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di video ini. Di video kali ini saya akan membahas mengenai prosedur penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka. Namun sebelum saya menguraikan secara lebih lanjut, terlebih dahulu saya menjelaskan pengertian dari penangkapan itu sendiri. Penangkapan sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 20 KUHP menjelaskan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu, kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang telah berstatus sebagai tersangka dan apabila terdapat cukup bukti. Artinya, kalau seseorang masih berstatus sebagai saksi, maka tidak dapat dilakukan penangkapan terhadap dirinya. Hal itu juga sesuai dengan ketentuan pasal 17 KUHP yang menjelaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal tersebut menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Yang memiliki wewenang melakukan penangkapan terhadap tersangka yaitu 1. Penyidik, 2. Penyidik pembantu, 3. Penyelidik. Namun untuk penyelidik dapat melakukan penangkapan dengan syarat harus dengan surat perintah dari penyidik yang dibuat secara tersendiri sebelum dilakukan penangkapan. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 16 KUHP yang menjelaskan untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Kemudian pada ayat 2-nya, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Penyidik dan penyidik pembantu saat melakukan penangkapan terhadap tersangka harus 1. Memperlihatkan surat tugas penangkapan, 2. Memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. 3. Setelah melakukan penangkapan, penyidik harus segera mengirimkan tembusan surat perintah penangkapan tersebut kepada keluarga tersangka. Nah, kecuali tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah penangkapan dengan ketentuan seseorang yang tertangkap tangan tersebut beserta barang buktinya segera diserahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Penangkapan terhadap tersangka hanya dapat dilakukan dalam waktu 1 hari atau 1 kali 24 jam. Hal itu sebagaimana ketentuan pasal 19 KUHP yang menjelaskan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan paling lama 1 hari. Apabila ketentuan sebagaimana diuraikan tersebut dilanggar, maka dapat dinyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh penyidik atau penyelidik tersebut dinyatakan tidak sah secara hukum dan oleh tersangka ataupun keluarganya dapat
melakukan gugatan pra peradilan. Saya kira demikian video ini dibuat, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.